untuk menghadapi si teknik sipil yang kata orang-orang berat ini, sebenarnya sih mitos. Itu lebih ke mental, lu harus siapin mental sih. Lu mau di mana aja, lu diterjunin dimanapun, itu pasti akan berat kalau mental lu nggak siap. Hai guys, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Dan seperti biasa, gue Nate dari DKV New Media bakal nemenin kalian selama 30-45 menit ke depan lah. Gue gak pernah sendirian ya di Banyak Kata, selalu ditemenin sama orang-orang hebat dan keren-keren lah alumni-alumninya gitu. Nah hari ini gue ditemenin sama seorang penyanyi kondang lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Penyanyi kondang, gue bilang penyanyi kondang yang tamunya langsung ketawa gitu. Kalau misalnya kalian nontonin YouTube juga pasti udah sering lah lihat mukanya dia ada di mana aja. Hari ini gue ditemenin sama Kak Andrew. Halo Kak. Hai, gue Andrew, alumni dari Teknik Sipil Binusian 18. Binusian 18 tuh angkatan lo tuh masih angkatan masuk apa angkatan lulus sih nyebutnya? Angkatan lulus ya? Gue masuknya 2014. Berarti itu angkatan lulus. Oke, lulusnya 2018. Yes. Berarti lu lulus, gue masuk. Gue pernah ketemu lu di kampus, ingat gak? Ingat di sih. Syahdan itu, terus gue kayak Kak Andrew gitu. Terus kayak lo, iya gitu. Sumpah, ini sebenarnya dari zaman SMA ya. Kayak Kak Andrew sudah banyak. Gue udah sering lihat Kak Andrew di dunia pertarik suaraan. Alah. Kak Andrew sekarang kesibukannya apa Kak? Sekarang jadi staff lab, aslab sih sebenarnya di Teknik Sipil. Terus juga ada beberapa kayak side jobs, jadi gue side hustle. Side hustle. Betul. Nyebutnya sekarang side hustle ya? Betul. Itu tuh ada yang consulting di bidang teknik sipil. Terus ada juga kalau misalnya dipanggil buat ngajar vokal. Terus ada juga buat desain suatu logo kayak gitu-gitu sih. Tapi kebanyakan yang sekarang gue lagi pegang adalah yang di consulting project teknik sipil. Gitu. Oke. Kan lo teknik sipil tapi merembet juga ke arah vokal gitu ya. Kira-kira nih menurut lo pribadi ya, if you were kalau lo dikasih pilihan, lo mau berkarir di bidang vokal atau di bidang teknik sipil? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Gak gitu dong jawabannya. Boleh kan? Boleh-boleh aja, tapi jawaban yang gue harapkan lo pilih salah satu. Tompi, Dokter Iya, vokalis Iya. Iya sih. Iya dong. Gak salah sih. Jadi lo mau jadi konsultan teknik sipil plus tarik vokal? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Oh iya. Gitu. Mungkin bisa ngeluarin lagu seputar teknik sipil ya. Sebenarnya itu nggak nyambung sih. Tapi kalau nyanyi itu kan udah hobi dari kecil. Jadi dari gua umur kayaknya TK gitu udah sering-sering nyanyi gitu. Jadi untuk ngelepas penat di dunia kayak teknik sipil itu kan ketemunya angka gitu, fisika, matematika, aljabar, engineering matematik gitu. Pokoknya biar lu nggak jenuh ya nyanyi. Oke. Kan tahun 2000 Covid tuh mulai kapan sih? 2020 ya? Betul. 2020 tuh kan Bulan Maret. Iya, waktu Covid pertama kali itu kan industri entertainment tuh bener-bener mati kan. Kayak basically gak ada job-job nyanyi lagi kayaknya. Do you feel that? Waktu 2020 awal banget Covid pertama banget. Sangat berasa sih. Yang pertama kan gue juga tergabung di UKM Paramabira. Itu tuh yang biasanya kita on-site kan kalau latihan. Terus tiba-tiba semuanya diberhentiin, terus ada dari tim pengurusnya Paramabira tuh dia ngusulin kalau kita bisa latihan tapi by Zoom. Oh enggak, dulu namanya Webex kalau nggak salah. Oh. Pokoknya pakai online platform itu. Terus habis itu awal-awal sih berasa kayak agak canggung gitu ya. Terus kan di tes satu-satu yang biasanya kita nyanyi bareng-bareng rame-rame buat nyelarasin harmoninya. Tiba-tiba kita harus nyanyi sendiri-sendiri kan, jadi kayak gimana ya, jadi berasa banget sih kena si Covid ini sih.
berasa beda ya. Berasa beda. Sekarang kan udah mulai jalan lagi nih semua dunia per-eventan gitu. Bahkan mungkin beberapa paduan suara juga udah mulai diundang lagi untuk ngisi acara-acara gitu ya. How is this istilahnya habit baru nih ya kayaknya. Udah mulai sering latihan online kan udah mulai terbiasa ya. Gimana it affects you personally? Somehow kita survive sih untuk ngikutin. Jadi kalau misalnya kita ngomongin si COVID ini, yang pertama itu kita harus berdamai sih sama COVID-nya. Jadi somehow dan some way kita harus cari cara buat kita bisa berdampingan dengan si COVID ini. Karena untuk menuntaskan masalah COVID ini butuh time yang sangat panjang, durasinya lama. Dan juga gak cuma nyanyi juga sih, gue bisa survive di dunia tarik suara ini. Kebanyakan di tahun 2021 aja kemarin gue sekitar antara 5-6 kali jadi juri gitu. Jadi gak melulu harus gue tergabung di dalam suatu grup untuk bernyanyi, tapi gue bisa kontribusi dalam cara mungkin menilai orang, memberikan masukan, komentar, kritik dan saran, seperti itu sih. Oke. Nah, gue lihat baru-baru ini kayaknya lo tergabung dengan satu proyeknya seorang YouTuber ya. Iya sih, belum lama ini. Proyeknya gede gak menurut lo? Nah, itu ada ceritanya tuh. Jadi gini, itu gue awal bulan Juni kalau nggak salah ya, itu diajakin untuk gabung sama Skinny Indonesian 24, Andovi, Jovi. Nah, terus habis itu yang pensi, pokoknya itu nyanyi-nyanyi lagu-lagu daerah, kalian bisa nonton di YouTube mereka. Terus habis itu nggak lama kemudian gue diajak juga sama yang di situ ada yang namanya Kasiska, dia kayak vokal director juga. Dia yang ngebentuk kita semua, si choir yang pokoknya terpilih orang-orangnya. Dia bentuk satu choir lagi untuk ikut si Rewind ini. Jadi sebelum masuk Rewind di Rewind Indonesia 2021, itu kita audisi dulu. Oh gitu. Melewati proses audisi, terus habis itu kita nyanyinya tuh satu, terus nanti di-compile, digabung jadi satu. Terus habis itu baru kita take, dan ini emang kayaknya baru pertama kali Rewind di seluruh dunia yang menggunakan konsep choir sih. Jadi kita mash up-nya bukan di mash up dari lagu-lagu yang udah ada, tapi kita nyanyiin di cover sendiri sama si choir ini. Keren ya. Lumayan capek sih, lumayan capek tapi hasilnya memuaskan sih. Oke. Nah, kan lo itu iseng-iseng atau kayak emang di reach out sama yang Kak Siska tadi itu? Atau lo kayak ini ada audisi, gue gabut nih gitu? Oke, jadi yang awal itu yang kena diajak sama ikutan Skinny Indonesian, itu gue diajak sama temen gue namanya Lila. Terus abis itu dia ngajak ke Skinny Indonesian kan. Setelah dari situ gue ketemu sama si Kasiska ini. Pas ketemu Kasiska pilih-pilih nih orang yang wah, kan di Skinny Indonesian kan ada 100 choir tuh. Dia gak mungkin pilih semuanya kan, karena di kuota di Rewind Indonesia kita cuman boleh dapat kuota 30 orang doang yang nanti buat nyanyi di choir. Jadi benar-benar disaring sih. Oke, jadi ya bersyukur lah ya lo dapat chance itu tampil di YouTube Rewind. Bersyukur. Ngeliat proses panjangnya mereka, kalau nggak salah 5 hari syuting. Terus habis itu ketemu artis-artis, terus cara pengambilan gambar, lighting segala macam, itu benar-benar keren banget sih mereka. Timnya emang luar biasa sih. Oke, that was regarding your other activities selain ASLab, selain konsultan ya. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa sih lo jadi suka nyanyi? Oke, gue suka nyanyi itu, gue terlahir di keluarga yang emang gue bersyukur banget mereka
membesarkan gue dengan Musik. musik. Jadi emang keluarga, kalau di lingkungan tetangga, di lingkungan gereja, pokoknya kalau misalnya utuh musik-musik gitu, emang keluarga gue lah yang paling kayak diandelin gitu. Oke. Bukan gue ya, keluarga gue yang, Iya. yang benar-benar. Nah, masih kecil. Betul. Terus dari kecil itu udah dinyanyiin Nina Bobo gitu kan sama nyokap gue. Abis itu ngeliat ada oma, ada nyokap gue, itu tuh kalau di gereja mereka suka mimpin choir gitu-gitu. Kayak gimana sih kok mimpin choir di depan gitu? Kok dia nggak bisa mimpin banyak orang gitu, terus jadi harmoni yang bagus gitu, suaranya kebentuk gitu sih. Itu yang membuat gue tertarik. Terus lama-lama gue ikutan. Jadi ini awal mula gue berkarir di musik ya. Yeah. Terus di SMP gue di 75, SMPN 75 Jakarta. Itu gue nggak ikutan di paduan suara tuh. Oke. Itu gue nggak ikutan. Nah, pas gue udah mau lulus, guru musik gue namanya Pak Santoso, gue inget banget. Itu masih muda dan dia anak band. Dia ngajak gue untuk coba kamu ngelatih vokal group. Oke. Vokal group, karena waktu itu gue pas lulus, pokoknya sebelum lulus itu kayak ada ujian praktikum nyanyi gitu, dan kita bikin grup vokal gitu. Dia kayak amazed gitu kan. Oke. Jadi dia minta tolong, ini kamu tolong latih adik-adik kelas kamu buat nanti ikutan di lomba-lomba. Oke, gue coba dong. Somehow kita juara sih, tapi kayaknya nggak juara 1 sih. Tapi itu udah kayak pencapaian awal gue. Oke. Dan itu gue inget banget, gue dibayar uang pulsa 50.000 doang. Dibayar dengan uang pulsa 50.000. Betul. Ya. Itu sama Pak Santoso, tapi yang gue hargain adalah, yang menjadi benefit buat gue adalah pengalamannya, sama gue melatih cara ngajar gitu sih. Jadi untuk pendekatan ke anak-anak bawah, gimana caranya, terus sampai mereka bisa menjadi satu grup yang kompak, yang solid, dan menjadi vokal grup yang baik tuh kayak gimana. Nah, gue awalnya dari situ. Terus selanjutnya pas gue masuk di paduan suara di SMA, itu gue ketemu sama pelatih padus gue. Itu gue udah lupa sih namanya, cuman yang pasti gimana? Long story short, gue kayak mengambil alih fungsinya dia, karena emang waktu itu ini kayak si sekolahnya itu dia udah malas-malasan bayar gitu sih. Oke. Si pelatih gue ini, jadi dia narik aja deh, nih anak kelas 10-nya nih bisa nih kayaknya. Jadi dia panggil gue nih guru pembinanya. Nah terus habis itu gue coba latihan si vokal group dulu. Terus waktu itu kita ikutan lomba di Mustang Double 8 FM. Terus juara 1. Oh, prodigi ya ternyata. Terus habis itu gue lanjut lagi buat ngajar dan ngebentuk paduan suara di SMA 65 waktu Sampai itu. sekarang? Sekarang gue jadi founder sih. Jadi waktu di tahun 2018 kan gue nyusun skripsi. Itu gue lemparin ke temen gue namanya Edo, anak Paramabira juga, buat coba bantu ngelatih. Jadi sampai sekarang dia ngelatih di 65, gue sebagai founder. Gue cuman ngelatih 2 tahun. Oke. Wah, keren ya ternyata perjalanannya dari yang ngeliatin mamanya. Betul. Sampai bisa ikutan Sampai waktu konser keduanya Parasanama, gue itu kayak the biggest achievement itu bukan di konsernya. Itu adalah gue bisa konser bareng nyokap. Jadi nyokap gue jadiin solis di paduan suara buat ngelit. Lagi ngondak gini, lagi mimpin, itu nggak berasa netes air matanya. Ya. Terus jadi kayak
gimana ya, lagunya waktu itu kalau nggak salah You'll Never Walk Alone itu tahun berapa ya kalau nggak salah 2017. Nah terus habis itu achievement berikutnya yang gue ikutin lagi adalah si paduan suara Paramabira ini. Emang dia kan emang terkenal ya, dan Terkenal banget Paramabira. bergengsi. Maksudnya gue ketemu pelatih di Paramabira namanya Kak Pepi. Terus habis itu gue amazed banget cara dia ngelatih, cara dia communication skillnya. Pokoknya itu yang gue bawa ke anak-anak gue. Di tahun 2017 kalau nggak salah itu kita ikutan lomba di Belgia, Mas McHellen, dan itu kita membawa nama Indonesia di peringkat 2. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Yuk, terima kasih. Nah, gitu. Enak loh sama kru yang ini tuh. Iya betul. Gue bisa ajakin, gue bisa paksa ngapa-ngapain gitu. Dipaksa tepuk tangan bisa, dipaksa ketawa bisa. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak tentang pernyanyian lo ya. Perlalalaliannya kan. Nah, sekarang gue pengen nanya nih perihal perkuliahan. Oke. Karena kayaknya anak teknik sipil itu berat ya hidupnya ya. Berat gak? Gini. Gue punya prinsip apapun yang lu kerjain semuanya sebenarnya berat sih. Mau lu jurusan sastra Cina, mau lu jurusan sastra Jepang, lu jurusan manajemen, bisnis, ilkom, SI, IT, segala macam itu pasti berat. Nggak ada yang mudah lah. Apalagi lu nanti ujung-ujungnya menjalani tugas akhir atau skripsi gitu ya. DKV pun berat, arsitek, segala macam itu berat. Tapi yang gua tanemin dari dalam diri gua sendiri, that's why gue pilih BINUS. Waktu itu gue di sekolah itu gue ditawarin, kamu kenapa nggak ambil ke perguruan tinggi negeri aja, ke PTN gitu. Jadi awalnya gue pilih BINUS itu gue sih nggak merhatiin sawahnya istilahnya. Tapi gue lebih kayak coba tanemin gimana sih sawah ini dapat menghasilkan bibit unggul dan bisa panen gitu. Itu kembali lagi kalau misalnya sawahnya udah bagus nih, bibitnya udah unggul, fasilitasnya udah ada, oke gitu ya. Tapi petaninya malas, ya nggak sih, mentalnya nggak siap. Jadi balik lagi ke diri sendiri sih. Jadi secara nggak langsung gue mau ngomong bahwa untuk menghadapi si teknik sipil yang kata orang-orang berat ini sebenarnya sih mitos. Itu lebih ke mental, lu harus siapin mental sih. Lu mau di mana aja, lu diterjunin dimanapun itu pasti akan berat kalau mental lu nggak siap. Tapi kalau lu dari mental lu udah siap, lu akan terus. Dan kalau orang-orang bilang kan yang biasanya keluar dari jurusan sipil atau jurusan yang lain itu kan karena seleksi alam kan. Sebenarnya itu emang secara mental mereka tuh nggak siap. Bener sih, seleksi alam sih sebenarnya kan. Oke. Nah, kalau menurut lo nih mental anak sipil harus siap tuh indikatornya apa sih? Oke. Requirement masuk sipil kan emang udah pasti dari jalur IPA kan. Iya. Jadi yang pertama lu harus persiapin adalah matematika, fisika, kayak simply aljabar aja udah cukup. Jadi lu nggak usah perlu jago gambar, karena untuk gambar itu adalah cara kita memahami gambar misalnya gambar kerja dari arsitek atau dari mechanical, electrical atau dari yang lain-lain. Jadi kita nanti kan merealisasikannya dalam bentuk angka-angka hitungan, apakah dia safe atau dia kuat atau dia nanti bakal runtuh atau seperti apa gitu kan. Secara teknis sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau ngomongin mental anak sipil, yang sekarang gue lihat itu mereka
somehow bisa survive sih. Itu merupakan, kalau dari presentasenya di teknik sipil BINUS, itu tingkat Tingkat cabutnya jadi menurun. Oke. Jadi semakin ready ya sepertinya Semakin ready. anak-anak ini ya. Mungkin karena udah semakin paham kali ya dengan scope kerjanya, Gini sih, pressure kerja. Gini sih, yang pertama itu gue mau terima kasih juga sama Bapak Jokowi. Karena dari pidato dia beberapa tahun yang lalu, di awal periode dia menjabat jadi presiden, dia tuh mencanangkan bahwa Indonesia ini negara berkembang kan. Udah pasti bakal banyak pembangunan. Apalagi di sektor-sektor yang daerah-daerah terpencil, yang remote dari Jakarta gitu ya, ibu kota atau kota-kota besar, itu pasti membutuhkan pembangunan kan. Kayak misalnya di Papua atau di Indonesia bagian timur. Nah dari pidato yang dia kayak gitu aja tuh udah secara nggak langsung meningkatkan intake mahasiswa sipil sih di BINUS. Kayak gitu sih. Oke. Meningkatkan semangat anak Betul. sipil juga ya Karena kayaknya. prospek kita tuh sangat besar loh. Jadi kalau lu udah ngerti sipil, lu nggak perlu juga harus jadi sipil. Maksudnya lu akan belajar semua cabang ilmu, mulai dari manajemen, mulai dari komunikasi juga, mulai dari pembangunan. Bahkan fakta uniknya, kalau kita misalnya mau bangun, pokoknya semua hal yang tentang pembangunan ya, itu kan berkaitan sama sipil. Kita bangun kayak misalnya roller coaster di taman hiburan gitu, misalnya kayak di Atlantis gitu ya. Itu butuh sipil sih. Dia harus ngitung debitnya, dia harus ngitung area safety-nya di mana, dia harus tahu kapan si orang ini akan teriak, gitu-gitu sih. Oh, sampai orang teriaknya kapan juga harus tahu. Iya, jadi kayak level di mana dia akan puncak adrenalinnya meningkat tuh di sebelah mana, ada kita bilangnya sih T maksimumnya di mana gitu. Oh, wow, aku tidak pernah tahu loh kalau ternyata Kayak sipil gitu sih. se-intricate itu. Sebenarnya sipil itu cabang ilmu engineering yang paling tua. Oke. Jadi kayak sebelum piramid dibangun aja udah ada sipil. Orang-orang mesti survive kan. Lu bangun, nggak harus ada pembangunan sih, kayak misalnya kita tahu ini kan lampu lalu lintas yang merah kuning hijau itu. Iya, tahu. Itu yang ngatur siapa? Yang ngatur timernya. Anak sipil. Oh ya? Kita tuh dibagi jadi beberapa macam cabang. Ada transportasi, itu kayak ngatur-ngatur gitu. Terus ada yang jalur highway, itu yang bikin jalanan, yang berkilo-kilometer tuh, jalan tol, jalan raya, yang pokoknya beraspal, berbeton, itu highway. Terus ada lagi yang air, gue termasuk di bidang air. Terus air itu dibagi lagi, ada yang tentang ngomongin si laut-laut, ada yang ngomongin si hidrolika sama hidrologi. Kalau hidrologi itu yang ngomongin kayak di sungai, terus hujan gitu, nanti dia ngitung nih. Terus banjir, nah itu dia juga yang ngitung. Terus ada lagi yang struktur. Kalau struktur itu yang ya kayak ngitung-ngitung kolom, balok gitu-gitu macam-macam. Sama ada lagi geotek. Geotek itu yang ngitung pondasi kekuatan tanah. Yang lucu tuh faktanya juga tahu tanah di Taman Anggrek kan? Tanah yang mana? Pokoknya Kan di Taman Anggrek banyak tuh. di pondasinya. Jenis tanahnya sama di Central Park. Padahal kan sebelahan tuh. Iya. Itu beda. Itu beda. Oh my god, I just knew that. Terus selain itu ada lagi cabang ilmu yang lain, manajemen konstruksi. Itu yang kalau orang sipil bilang yang cuannya proyek paling besar. Itu kayak dia bakal ngitung semuanya yang paling efektif kayak gimana, mengenai biaya, mutu, sama waktu yang paling efisien, efektif tuh kayak gimana. Nah itu orang manajemen konstruksi. Ternyata banyak ya teknik sipil Kayak itu gitu ya. sih. Macam-macam ya. Mungkin buat yang penasaran bisa langsung explore, langsung daftar teknik sipil di BINUS kali ya. Biar kepo aja gitu kan. Siapa tahu kayak gue pengen nyobain semua nih. Nah, gue pengen nanya, markasnya anak teknik sipil tuh di Syahdan, Anggrek, atau di Kijang? Atau jangan-jangan di Alsut? Kita sebenarnya di teknik sipil cuma ada di Kemanggisan sih. Cuman base-nya itu ada di Syahdan, di K2F,
di ruang K2F. Terus kadang-kadang kalau kalian main ke lab di basement, di sebelah kantor TFI itu ada lab teknik sipil juga. Itu yang lumayan besar. Dalamnya ada yang lab air sama lab beton, lab jalan. Kalau yang di sini lab tanah gitu. Jadi markasnya 2 ya, di anggrek, di basement, sama di sini. Sama kalau misalnya ngomongin tentang praktikumnya, itu tuh kita nggak hanya di lab yang ada di sini. Jadi ada yang namanya kayak kita bilangnya sebutnya kayak di lapangan gitu sih. Jadi kita ngambil datanya benar-benar kita survei ke jalan raya gitu-gitu. Terus kalau ada namanya survei hand boring itu tuh kita ngebor buat ngambil sampel tanahnya. Itu kita biasanya ke lapangan bola gitu-gitu. Pokoknya kita cari. Pokoknya nggak melulu harus di lab ya, di kampus kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan udah nyebut nih kayak kegiatan anak sipil ya kan. Kadang kita langsung turun ke lapangan. Gue pengen nanya, menurut lo yang paling seru jadi anak sipil? Kegiatan paling seru? Oke, yang paling seru itu site visit. Site visit? Site visit, itu yang paling ditunggu-tunggu. Tapi karena pandemi ya, site visitnya jadi online. Tidak bisa? Iya, site visit tuh kita ke Jogja, ke Bali, gitu-gitu. Dan itu rame-rame. Oh my god. Terus ngapain tuh di situ? Kita kayak ngecek ada proyek misalnya di Bali ya. Belum lama ini gue kesana ngecek kita bikin pelabuhan di satu daerah di dekat Sanur, Pelabuhan Sanur. Itu pokoknya kita bikin ngitungin breakwaternya. Terus pas kita kesana kita ngecek nih udah sampai mana tahap pembangunannya, metodologinya kayak gimana. Terus kendala-kendala yang terjadi di lapangan tuh kayak gimana sih. Oh oke. Terus besides site visit ada lagi gak? Selain itu kegiatan-kegiatannya biasanya yang bikin kegiatan di non-akademiknya sama akademiknya itu kita punya himpunan. Oke. Himpunannya tuh namanya HIMTES, Himpunan Teknik Sipil. Nah terus mereka yang suka bikin kegiatan-kegiatan gitu, misalnya ada Civil on Duty yang lagi berjalan. Itu kayak rangkaian webinar internasional, nasional, terus lomba-lomba. Terus sama ada juga kalau dulu sebelum COVID kita biasanya ada kayak Civil Cup. Oke. Kayak olahraga, terus Mobile Legend gitu-gitu, yang lomba-lomba kayak gitu. I see. Lo dulu anak HIM? Iya. Oh, jadi lo anak HIM, anak Paramabira? Anak HIMTES, anak Paramabira, terus Aslab juga. Sanggup tuh? Sanggup aja sih, buktinya begini ya. Aja. Gimana caranya sambil nih? magang pula. Sambil magang pula ya. Oh, Aslab tuh nggak magang ya? Jadi lo magang di tempat lain? Gue bisa magang sambil Aslab. Oh. Itu kayak privilege-nya di BINUS. Coba kita recap ya. Aslab, HIMTIS, HIMTES, Aslab, HIMTES, Paramabira, magang. Gimana cara lo bagi waktu antara 4 hal itu? Waktu nggak bisa dibagi, jadwal yang bisa dibagi. Iya itu, gimana caranya lo bagi jadwalnya? Jadi gini, awal-awal sih kayak belajar, chaos. Lama-lama kita punya kan yang namanya teknologi, yaitu HP. Ada kayak kalender gitu. Gue harus bagi nih timing sampai gue ada break time buat gue main pun ada. Gue jadwalin di situ. Oke. Kadang-kadang ada beberapa yang gue harus prioritasin, itu gue utamain dulu. Oke. Jadi kalau misalnya gue di kampus harus ngajar materi yang sangat krusial, yang benar-benar besar, yang penting banget, itu gue harus di kampus. Jadi gue nggak ke tempat magang. Oke. Nah terus habis itu kalau misalnya di magang lagi mau ada tender besar, sampai hari Minggu pun gue masuk, itu gue pasti kesana. Yang kampus nanti dulu bentar. Oke. Pokoknya gue harus punya skala prioritas. Ada priority list ya, untuk ngerjain itu. Lo MBTI resultnya apa? Gue Seru nih nanya itu. Gue ENTP. ENTPA. ENTPA. Tapi jadwal lo rapi.
Iya, karena gimana? Karena pressure, karena Ya, kewajiban betul. jadwal harus rapi. Betul. Oh, ENTPA ya. Anda ekstrovert ya. Iya, karena pandemi kali Karena ya. pandemi. Gini. Berubah ya waktu pandemi. Dulu awal-awal sebelum pandemi NTPA. Awal pandemi ISFJ. Tuh, bayangin itu kayak terbalik berapa ratus derajat. Iya. Terus sekarang karena kita udah bisa survive, udah bisa ya udah berdampingan sama si Covid ini, balik lagi ke NTPA. Oh, oke. I see. Bintang? Bintang Nih ampe lo Sagittarius lagi, gue gak ngerti enggak, lagi sih. enggak. Oh enggak. Taurus yaudah. tapi moon gue Sagittarius. Tuh kan, kenapa sih ini dari kemarin tuh tamu gue yang didatengin ke sini. Anyway, enggak, gue tadi cuman intermezzo aja. Karena kayak ya mungkin dengan jadwal yang sepadat itu, tapi itu di kampus doang ya, 4 hal itu ya. Di luar kampus masih ada lagi kan waktu itu. Gue guru sekolah minggu juga. Terus habis itu ya itu Ngajar itu kan, paduan suara. guru sekolah minggunya tiap minggu cerita. Bawain Cerita. materi. Jadi kita di rolling sih. Oh, di rolling. Per bulan. Cuman ya kalau misalnya ada masa-masa yang benar-benar bentrok semua, ya gue harus ngalah sih. Nggak boleh semua gue rakus gue ngambil. Ya palingan gue telepon yang bisa backup siapa gitu. Nah, ini gue mau nanya-nanya seputar stereotip anak teknik nih. Karena biasanya ya gitu dah ya. Tunggu pertanyaan saya. Tapi sebelum itu gue pengen nanya dulu nih. Lo kan guru sekolah minggu, bisa nyanyi, jago bermusik, punya karir. Masih single apa udah taken sih? Sampai sekarang single sih. Oh, sampai sekarang single. Nyaman sendiri ya? Atau enggak Lagi sebenarnya? sibuk sama karir mungkin. Ah, iya benar. Karena gue harus mapan dulu sebelum kan. Ini loh. Yang betul tuh kayak gini ya. Nggak juga Mapan sih. dulu. Nggak juga sih kalau bisa bareng gitu. Cuman gue personally sih mau fokus di karir. Mau fokus di karir dulu. Nah, pertanyaan gua kenapa gua nanya itu adalah karena anak teknik itu suka dibilang player. Masa sih? Bener gak sih? Hmm. Katanya gini, biasanya tuh cowok-cowok engineering itu cogan-cogan player gitu. Kalau jawabnya sama mikir berarti ada ianya nih. Ada ianya betul. Apalagi teknik sipil binus ya. Panas nih. Ayo. Tapi yang setia banyak kok. Oh, yang setia banyak. Oh, Yang dia setia nggak mau banyak. jawab iya, jawabannya yang setia banyak. Karena itu kayak 50-50. Yang Oke. 50 gue temuin player, 50 gue temuin setia. Gue punya temen itu dia pacaran dari SMA sampai dia kuliah, sampai dia lulus, sampai sekarang seangkatan gue itu masih tetap lanjut. Oh, mungkin setianya sampai Dan itu nggak cuma setia satu itu orang. ya. Maksudnya dia pacaran gak sama satu orang doang? Bukan. Oh, nggak gitu. Tetap dipancing ya. Oh, oke. Mungkin terlalu terikat dengan proyek, dilampiaskannya juga terlalu terikat dengan pasangan gitu. Jadi Betul, setia. betul. Setia. Kalau sama anak sipil kan gitu ya, dilihatnya dari oh dia ini banget nih, fokus banget sama proyeknya, berarti sama gue juga fokus. Betul. Gitu nggak? Apalagi Taurus sih. Apalagi Taurus Iya nggak? tuh katanya. Ya, disaut lagi sama krunya loh. Keren banget loh kru hari ini loh. Bagus ya. Iya, bagus banget. Nah, kalau perihal player lo bilang tadi kayak ya 50-50 lah. Kalau perihal begadang, Itu kayaknya 80% kita pasti begadang di awal. di awal. Tapi kalau udah lama-lama kayak di semester akhir, apalagi pas mau skripsi ya itu gue banyak gabutnya malah. Oh, oke. Jadi Jadi kalau udah karena bisa, banyak gabutnya itu gue cari-cari kegiatan lain tuh. oke. Jadi kalau udah bisa keep up with the pace ya sebenarnya aman-aman aja ya. Jadi sebenarnya ada satu stereotype lagi sih di teknik. Apalagi tuh? Ini kebanyakan anak teknik nggak tahu ya apa ini. Yang gue lihat sih hedon banget. Aku sih nggak tahu ya, karena aku tidak pernah mendengar stereotip itu. Karena biasanya yang distereotipkan dengan hedon itu anak-anak markom. Oh Gitu. begitu. Tapi kayak kalau ternyata seperti itu mungkin bisa dielaborate, emang bener anak-anak teknik hedon. Gimana ya? Gue ke kampus aja motor gue Scoopy. Oke. Temen-temen gue tuh yang udah
motor gede semua. Oke. Itu yang semester 1 loh padahal. Biasa lah binus kan. Itu 50%. 50% laginya Mobil. mobil. Tuh. Oh, ada lagi satu stereotip anak teknik. Apa tuh? Pasti ada foto lagi di proyek di Instagramnya. Betul. Itu Kayaknya gue juga deh. itu pasti. Emang ya? Betul. Iya ya, Itu ada di sih, ada. Instagram lo ada. Ada sih. Iya, itu tuh kayak lo mau tahu ini anak-anak teknik atau bukan, lo lihat dia foto pakai helm proyek, ada nggak tuh di Instagram? Itu yang udah seleksi alam pun pasti ada tuh foto yang Iya, kayak gitu. bener. Foto-foto kayak stok foto yang di agen-agen perumahan gitu loh yang kayak Karena itu kayak achievement juga. bangga ya. Biar bisa dilihat, oh lu kerjanya berat Oh, nih, ini anak hitung nih. teknik nih. Teknik nih. Gitu kan. Ya. Padahal Padahal di situ cuman kayak fotoin gue dong iya. pakai topi gitu kan. Tapi bener ya, itu bener ya, yang itu bener ya. Bener. Oke. You can easily spot anak teknik ya. Kok tahu sih? Tahu lah, gue punya teman juga anak teknik. Oh, sebenarnya banyak nonton drakor sih. Oh. Lu suka nonton drakor gak? Iya. Iya kan, drakor tuh kadang suka ada yang kayak anak-anak teknik, anak-anak engineering. Terus kayak di Instagramnya selalu ada foto itu tuh. Foto di proyek. Nah, gue pengen nanya nih. Apa yang bisa bikin kayak anak teknik tuh kelihatan kayak, oh lo anak teknik gitu. Misalnya kayak dari segi outfit kah, atau dari apa gitu, kayak langsung kelihatan nih anak teknik nih. Menurut lo? Nyaru sih. Nyaru ya? Nyaru sih. Nyaru-nyaru aja ya? Nyaru sih. Kalau di binus ya, Iya. soalnya ya itu gue kadang-kadang suka insecure sendiri. Awal-awal masuk tuh yang lain tuh tasnya yang udah bagus-bagus. Gue tas itu tote bag gratisan, coba bayangin. Yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak tahu ya ini kayak entah itu di binus atau di kampus-kampus lain. Itu sih yang gue lihat kayak gitu sih. Jadi nyaru. Gue sampai nggak bisa bedain yang mana anak. Awal-awal ya, gue nggak bisa bedain yang mana anak arsitek, mana anak sipil, mana anak markom, mana anak manajemen, Oke. kayak gitu. Oh, ini satu yang sering muncul ya. Ketika cewek bilang mau masuk teknik, apalagi civil engineering, biasanya tuh kayak itu kan jurusan anak cowok gitu. Tapi nggak tahu ya di binus itu awal gua masuk binus itu satu angkatan sekitar 50 orang, emang ceweknya cuma 7. Oh, Jadi Oke. perbandingannya jelas ya, signifikan. jelas banget. Tapi somehow di tahun ini, di Waktu tahun lo- kemarin ini B25 ya, Iya. itu jumlah kuota ceweknya jadi bukan kuota, istilahnya intake ceweknya justru semakin meningkat. Jadi perbandingannya udah hampir menyerupai Udah hampir cowoknya. 50-50 Tapi lah ya. emang banyakan cowoknya sih. Emang banyak kan cowok. Tapi Karena- sebenarnya bisa-bisa aja ya buat Bisa-bisa cewek aja. kan. Karena kita ada praktikum-praktikum yang emang sebenarnya kayak ngangkat-ngangkat beton gitu-gitu dibutuhkan yang extra strong ya. Cuman kalau lu cewek, lu justru enak banget kayak gitu mah udah tinggal suruh yang cowok-cowok aja kan. Lu tinggal dapat nilai. Ya, Tuh. buat yang lagi nonton, mungkin adik-adik tingkat ya. Adik-adik yang baru mau masuk binus, baru mau masuk kuliah. Cewek tuh bisa kok masuk civil engineering, ya gak sih Kak? Bisa. Bisa banget. Terus di yang project manager gitu-gitu banyak juga kok yang cewek-cewek. Karena butuh yang lebih teliti gak sih? Betul. Cewek-cewek itu apa ya, kayak lebih telaten gitu. Jadi bener-bener ya teliti. Cewek-cewek tuh biasa lebih teliti. Ini balik lagi nih stereotype, not all girls are like this, not all boys are like Ya, this betul. juga. Cuma maksudnya biasanya Kebanyakan. kebanyakan cewek-cewek tuh emang lebih nitty gritty gitu loh. Details-details kecil tuh mereka lebih kelihatan. Kayak kalau cowok-cowok tuh perfeksionis aja gitu kan. Tuh jadi bisa-bisa aja. Siapa tuh yang bilang cewek gak bisa masuk? Ini cue cardnya gimana sih gitu. Nyalahin cue card, gak bercanda, gak ada di cue card. Oke, anyway, pertanyaan terakhir nih mungkin ya buat lo. Sekarang kan lo ngajar mahasiswa baru kan. Anak-anak lo ajarin kan? Mahasiswa-mahasiswa yang lo ajarin tuh ada gak sih yang kayak pengen gue dorong rasanya? Oh gini, gue pernah ngajar ya. Itu lagi Zoom nih, gue lagi ngomong. Tiba-tiba bunyi, welcome to Mobile Legend. Itu kayak tekanan darah udah mulai meningkat nih. Iya. Ya kan? Jadi pertama elus dada dulu sih kalau udah kayak gitu. Emang abis itu gue omelin sih.
kalian juga harus tahu lah ini kan tempatnya lagi kayak gini. Jadi kalau di gue yang ngajar itu sebisa mungkin mereka harus on cam. Oke. Kalau misalnya laptopnya mati, itu kan ada HP, mereka harus double device. Oke. Gitu. Terus yang kedua, kalau gue lagi ngajar, lu nggak perhatiin pun nggak apa-apa, cuman jangan mengganggu. Terus bandel boleh, bodoh jangan. Oke. Kayak gitu sih. Mantap. Jadi lo ini di mata mahasiswa lo galak apa enggak nih? Tanya aja ya sama mahasiswa. Langsung komen ya. Kalau ada mahasiswanya kayak Andrew yang nonton langsung komen di bawah aja ya. Gue kepo banget. Ini gue baik sih. Baik ya. Tapi banyak yang benci kayaknya. Haters gonna hate anyway, ya kan? Nah, gue mau back sedikit ke your life story. Kira-kira tahun 2022 ini punya wishes apa dan goals apa? 2022 kalau emang keuangannya sudah ada, gue mau lanjut S2. Terus itu pertama sih, kayak goals di 2022 ini. Terus yang kedua adalah gue nggak minta banyak-banyak, cuman pengen sehat aja. Oke. Nggak minta banyak-banyak, cuma pengen sehat. Oke, nice. Nah, terakhir, boleh nggak kasih share sedikit motivasi buat anak-anak teknik sipil yang lagi nonton? Oke, motivasinya Semangat gitu. semangat, karena apa ya, you have to fake it till you make it. Oke. Jadi ya kalau misalnya di depan dosen gitu ya udahlah. Gitu. Tapi sebisa mungkin lo harus mencari tahu dari mana itu angka segitu gitu. Itu sih. Karena kalau ngomongin motivasi terus nanti ke depannya kayak gimana, kita itu kan bertanggung jawab atas nyawa ribuan orang, bukan satu. Oh iya. Kalau misalnya itu gedung runtuh atau itu bendungan jebol, salahnya punya ini sih, ada beban sih. Beban ya? Bebannya tuh sampai mati sih. Itu ya motivasinya buat anak-anak sipil. Semangat. Tapi semangatnya dengan berat gitu, kayak semangat ya. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan sama Yang Maha Kuasa ya menjalani teknik sipil. Nah, gue main game sama lo sekarang. Apalagi nih? Kita mau main Monopoly. Beneran gak sih? Enggak, gue main game describe. Jadi gue akan gue mau minta lo ngedescribe, misalnya contohnya describe Paramabira dalam 3 kata gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Oke. Contohnya kayak gitu. Ya, tapi di sini udah ada 5. Mungkin coba dulu pakai yang tadi ya, describe Paramabira dalam 3 kata. Paramabira dalam 3 kata. Bingung deh. Nyaman. Oke. Rumah. Terus keluarga. Oke, mantap. Gitu ya cara mainnya ya. Oke, kita mulai ya. Describe teknik sipil dalam 3 kata. Teknik sipil. Oke. Ngitung, fisika, matematika. Ngitung, fisika, matematika. Lanjut. Describe paduan suara dalam 3 kata. Tadi kan udah Paramabira. Beda. Paramabira kan UKM. Kalau ini paduan suara in whole, iya. Harmoni. Terus kompak. Terus ada yang bingung. Harmoni, kompak, nyanyi. Oke. Describe Andrew dalam 3 kata. Ini nggak cepet-cepetan kan? Apa cepet-cepetan sih? Sebenarnya nggak cepet-cepetan sih. Gue iseng aja. Nggak ada. Describe Andrew dalam 3 kata. Perfeksionis. Temperamen. Iya. Temperamen. Oke. Terus humoris. Lucu ya, perfeksionis, temperamen tapi humoris. Oh, boleh dielaborate dikit gak? Jadi kalau misalnya di kelas gue lagi habis omel-omelin, nanti gue ajak bercanda.
Jadi mahasiswa tuh nggak tahu ya Andrew ini lagi marah, lagi bercanda. Banyak yang nggak bisa nebak sih, nih mood gue lagi kayak gimana. Unpredictable. Unpredictable. Perfeksionisnya tuh emang karena tuntutan atau emang kayak ya lo you grow to be a perfectionist gitu? Nyokap gue perfeksionis banget sih. Dia kayak ngelihat debu sedikit aja atau misalnya ini dia taruh barang nih, terus kita kayak geser kayak 5 derajat, itu dia tahu loh. Oh, jadi pola asuh ya yang menjadikan Ya, Andrew mungkin, perfeksionis kayak gitu ya. sih. Oke. Lanjut nih. Describe Hailey dalam 3 kata. Hailey itu tunggu sebelum lo jawab, Hailey itu siapa sih? Oke, Hailey itu yang biasa gue peluk-peluk. Jadi dia tuh kayak Anabul. Oh, Anabul Andrew. Dia tahun ini bulan Maret nanti 2 tahun. Lucu ya, kecil. Itu gara-gara pandemi kan. Jadi emang ya. bingung mau ngapain nih. Kagak ada temen di rumah, mau keluar-keluar nggak bisa. Akhirnya gue adopt dari Bandung waktu itu. Masih sekecil ini. Itu jenisnya dia Alaskan Malamut. Kalau kalian tahu Spike yang punyanya Ezron Tarigan, nah gue beli tapi yang cewek. Oke. Dari dia sekecil ini sampai sekarang mungkin kalau dia berdiri standing on 2 feet, itu dia kayak mungkin sekuping gue. Sehat dia ya di tangan Andrew ya. Dari gue bisa gendong sampai dia nggak bisa gendong. Sampai mungkin kalau bisa gue tunggangin, dia gue tunggangin. Astaga, dibawa ke kampus ya? Iya mungkin. Biar gue gak perlu bawa, biar gak kena ganjil genap. Betul. Tapi dari rumah gue ke sini sih. Gak kena kan? Gak kena. Describe Hailey dalam 3 kata. Berat, mahal, terus tebal. Pengeluaran paling besar buat makanan Hailey ya? 1 bulan 4 juta. Nggak jadi deh. Murah. Gue nggak jadi deh. Gue juga mikirnya tadi mau punya Anabul atau gitu. Tapi kayak itu paling murah. Kayak mahal sih. Karena AC harus 24 jam. Oh. Kan dia bulunya double coat kan. Jadi harus dingin. Terus makannya lu mesti pilih-pilih nih. Jadi dia suka nggak cocok sama misalnya dog food yang merek ini. Dia harus dipilih-pilih gitu. Picky eater ya. Terus di awal-awal karena waktu itu dia berenang nih. Kita keringin belum selesai sampai kering banget. Terus badannya ada jamur. Itu gue mesti ke dokter sampai abis itu dicukur. Abis berapa ya? Sekitar 4 sampai 5 jutaan. Apakah Nate akan punya Anabul? Sepertinya tidak, karena belum mampu. Sebenarnya sih bisa kalau lu misalnya mau pemula buat nyari-nyari life companion. Nyari yang lebih easy. Lebih easy. Kalau Alaskan bukan buat beginner sih sebenarnya. Oke. Terakhir, describe kehidupan lo di 2022 ini sejauh ini so far di 2022 dalam 3 kata. 2022 itu baru 13 hari loh. Iya nggak apa-apa, jawab aja. Gue juga nggak tahu ini cue cardnya, bukan gue yang bikin. Oke. 2022. Harapan. Terus teman. Sama cuan. Amin. Cuan. Semoga 2022 ini jadi tahun cuan ya. Oh iya, gue baru mau bentuk satu grup. Jadi sebenarnya ini juga dari si itu tuh yang Skinny Indonesian itu. Gue ketemu sama satu, dia kayak produser musik gitu. Dia pengen ngerilis. Jadi kita mau dibikin satu grup gitu, isinya 4 cowok semua. Mau jadi boy band? Kayak Backstreet Boys gitu. Kayak Backstreet Boys gitu ya? Yang gak banyak nari karena gue gak bisa nari sih. Oh oke. Nah tadi udah ngobrol-ngobrol banyak banget ya sama Andrew. Dari perihal perteknik sipilannya, dari perihal pernyanyi-nyanyiannya. Kayaknya udah waktunya untuk aku berpisah nih ya dan Andrew. Tapi sebelum itu gue pengen minta buat Kak Andrew untuk ngasih sedikit pesan-pesan untuk
teman-teman yang lagi nonton, mungkin ada yang baru mau masuk kuliah, ada yang lagi kuliah, ada yang lagi nggak lulus mungkin ada pesan-pesan singkat. Dream big and make it happen sih. Oke. Dream big and make it happen. Strip Andrew John Pierre 2002. Ini tahun berapa sih? 2022. Ya 2022. Thank you banget Kak Andrew udah mau diajak ngobrol bareng sama gue hari ini. Jangan kapok ya. Sama-sama. Jangan kapok ya. Kita kalau di luar tetap ngobrol-ngobrol kan. Kita tadi pura-pura nggak kenal aja di awal. Ini cuman segini dong. Cuman segini doang. Seru kan? Seru lah sama gue gitu kan. Anyway, buat teman-teman yang lagi nonton ini boleh langsung komen di bawah. Ya. Kira-kira gue harus ngobrol sama siapa lagi sih? Alumni Binus yang keren-keren juga. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya di Binus University Official. Jangan lupa juga buat lihat updatean baru di Instagram @binusuniversityofficial. Kalau gitu, gue Nate signing out. See you next time. Bye.